Rumah sakit. Alhamdulillah mainan hari ini habis semua, ucap Wina senang. Wina menepi untuk istirahat sebentar. Terik matahari hari ini sangat menyengat, membuat buliran-buliran keringat jatuh dari pelipisnya. Duduk di bawah pohon sambil menikmati angin dari topi yang digunakannya sebagai kipas. Wina melihat jam ponselnya. Sudah 10 menit yang lalu ibunya mengirim pesan agar segera menyusul ke rumah sakit karena adiknya melahirkan. Sudah jam segini, alamak mendapat ceramah nih dari ibu. Gumamnya sambil beranjak terburu-buru. Wina membawa tempat dagangannya dan segera kembali ke rumah untuk membersihkan diri terlebih dahulu sebelum ke rumah sakit. Untung perjalanan pulang cepat sampai karena memang lokasi jualan hari ini tidak terlalu jauh. Setelah selesai, Wina mengambil tas kemudian beranjak mengambil kunci mobil agar cepat sampai ke rumah sakit. Lebih dari telat, gumamnya pelan. Wina mendapat pesan dari ibunya lagi. Sambil berdeci, Wina masuk ke dalam mobil. Belum juga menyalakan mobil, dirinya sudah dipanggil. Seseorang membuatnya setengah kesal. Namun saat melihat orang yang memanggilnya, Wina tersenyum senang. "Lan, kamu di sini?" tanya Wina. Dia kembali turun dari mobilnya. "Iya, saya mau kemana?" "Ke rumah sakit." "Siapa yang sakit?" "Tidak ada, adikku melahirkan jadi aku harus segera ke sana sebelum ibu mulai mengomel." "Boleh ikut?" "Baiklah, kamu yang menyetir." Wina berjalan memutari mobilnya kemudian masuk. Lan ikut masuk menjadi supir dadakan. Perjalanan yang sepi, mobil yang dibawa mereka berjalan santai. Tidak ada suara dari keduanya hingga Wina menyinggung masalah diundurnya pernikahan mereka. "Lan, apa kamu tidak keberatan pernikahan kita diundur?" Wina meremas ujung dress yang dia pakai takut melihat Lan kecewa. "Tidak apa sayang, aku mengerti semua keluarga harus hadirkan." Adikku baru saja melahirkan. Aku ingin semua keluarga datang di hari bahagia kita. Apa aku salah?" Wina mengangguk dan bertanya di akhir kalimat. "Tidak, kamu benar. Semua keluarga harus hadir untuk mendoakan kebahagiaan kita. Jadi tersenyumlah." Senyum Wina mengembang di mata Lan. Wina semakin cantik bila tersenyum. "Jangan tersenyum pada orang lain selain aku sayang," ucap Lan tegas. "Kenapa? Aku akan cemburu." Satu kata yang dilontarkan Lan membuat pipi Wina merona. "Jadi aku harus datar sepertimu?" tanya Wina menggoda Lan. "Mungkin." Tidak mau, nanti aku tidak cantik lagi." Wina tergelak dan menolak untuk bersikap datar pada orang lain, itu tidak akan bisa menurutnya. "Tapi untuk pria lain, bolehlah," ucap Wina sambil tersenyum manis menampilkan deretan giginya yang putih. "Cantik, ingin aku melahapmu tapi..." "Sabar Lan, sabar belum waktunya, oke? Tunggu sah dulu," batin Lan bergumul sendiri. Mereka pun sampai di rumah sakit. Lan memarkirkan mobilnya terlebih dahulu, kemudian berjalan sambil menautkan tangannya dengan Wina. Mereka berjalan memasuki rumah sakit dan menjadi sorotan pria tampan dan wanita yang cantik sangat serasi. Setelah bertanya pada suster, adiknya berada di ruangan berapa Wina dan langsung pergi ke ruangan yang sudah diberitahu. Ceklek, Wina masuk diikuti Lan dari belakang. Semua orang menoleh ke arah pintu, apalagi saat orang yang masuk ke dalam ruangan tanpa melepaskan tautan mereka. "Assalamualaikum," ucap Wina dan Lan berbarengan. "Waalaikumsalam," jawab mereka semua yang berada di dalam ruangan. "Bibi hamil ya?" celutuk Leksa tiba-tiba tanpa dosa padahal semua orang sudah melihat ke arahnya. "Dek," tegur Alex. "Tidak sayang, kan Bibi belum menikah." "Tapi paman kok pegang tangan Bibi seperti waktu Momi hamil dede bayi." Celotehnya lagi panjang lebar. Secara refleks Wina melepaskan tautannya dari tangan Lan. Semua orang yang mendengar terkekeh geli apalagi melihat wajah Wina yang menahan malu. Bagaimana tidak malu? Di ruangan itu tidak hanya ada ibu dan ayahnya tapi juga ada keluarga Deluxis. Bukan main kan bagaimana malunya Wina saat ini. Rasanya ingin menaruh kepalanya ke dalam lubang. Benar-benar para kakak dan orang tua ini tidak melihat apa kalau ada jomblo di sini. Cabik Peli, dia kesal sendiri.
Hanya dia dan Arya yang datang tanpa pasangan. Miris bukan? Tuh tante, ada Om Arya, boleh dibuat suami kan Mom? Celoteh Lexa padahal dia saja belum mengerti apa itu suami. Benar tuh, jadi kan gak jomblo lagi? Kali ini Alexo yang menyahut. Sudah, Wina kan mau lihat keponakan barunya. Jangan digoda terus ya. Kan besan? Rea bersuara. Benar, jawab Weni sambil tersenyum. Sampai lupa, adik di mana ponakan baruku? Wina mendekat ke arah ranjang pria. Itu kak, dia lagi bobo cantik. Siapa namanya? Wina beralih ke arah box bayi yang berada di samping kanan pria tidak terlalu jauh. Gemasnya, ucap Wina lagi sambil menoleh pipi bayi itu yang lembut. Masih dirahasiakan kak, biar spesial gitu. Iya kan Hani? Yang diangguki Alexo yang sudah duduk di sofa menemani para orang tua. Lembut ya sayang pipinya. Lan mengelus pipi tembem bayi mungil itu. Ia Lan tadi tanpa sadar mengikuti Wina dari belakang. Buat sendiri setelah menikah, bisik Wina pelan membuat Lan yang tadi fokus pada bayi mungil itu malah salah tingkah. Kemudian Wina dan Lan berjalan ke arah sofa menghampiri para orang tua. Sedangkan Alexo kembali ke berangkar pria. Alex dan Lexa tiba-tiba ingin makan, jadi mereka pergi ke kantin rumah sakit. Ditemani Arya, Ovely pamit pergi karena ada urusan mendadak. Seperti anak kecil pada umumnya, si kembar berada di kantin dengan berbagai macam makanan dan snack di atas meja. Di depan mereka Arya sampai melongo melihat pesanan keduanya. Apa kalian yakin? Dengan sebanyak ini? Arya menelan ludahnya kasar. Jika dia yang membayar bisa dipastikan bangkrut isi dompetnya. Beruntung tadi sebelum keluar bosnya itu memberi salah satu kartunya. Tenang Om, semua itu butuh tenaga, oke? Pasti habis, timpal Alex santai. Kalau dulu si kembar akan menahannya karena tidak semua bisa kebeli dengan uang yang mereka punya. Apa yang sedang kalian lakukan hingga membutuhkan tenaga? Sudah, nanti saja penjelasannya Om. Kak, kemana ini? Tanyanya sambil mencomot piscok dengan garpu dan memasukkannya ke dalam mulut. Urutan Lexa, diikuti Alex yang mencomot ayam goreng kesukaannya. Tangan satunya memegang iPad. Cih, banyak sekali tikus gotnya. Kak, kira-kira beri hadiah apa untuk mereka? Gorengan gosong mungkin? Boleh juga, tapi kalau tidak mau bagaimana? Gampang, kasih sesuatu yang spesial di atasnya. Lexa dan Alex tersenyum menyeringai. Sangat menakutkan membuat hawa di sekitar kantin mencekam, seakan ada suatu makhluk yang tak kasat mata berkeliaran di sana. Mereka berdua terlihat fokus dan mengabaikan keberadaan Arya di depannya. Arya yang penasaran pun beranjak dari duduknya dan memutar tubuhnya, hingga berada di belakang si kembar yang masih sibuk dengan iPad yang berada di tangan mereka.